Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala ma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata majelis sholawat teman-temannya pasti terbesit di pikiran kita. Di dalam majelis tersebut pasti sangat-sangatlah religius, karena yang namanya majelis sholawat pastinya diiringi dengan sholawat-sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari mengingat manusia yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai dan kita rindukan tentunya. Apalagi ketika kita mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 kali. Masya Allah, sangat-sangatlah fantastis teman-temannya. Kita hanya bersalawat 1 kali kepada Rasulullah SAW, langsung Allah Subhanahu Wa Taala bayar kontan sebanyak 70 kali bersalawat kepada kita. Nah, inilah teman-temannya keutamaan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun teman-temannya, itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu salawat yang kita ucapkan itu murni dari ajaran Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam Islam ini. Salah satunya yaitu salawat yang sering kita baca di saat kita tahiyat, yang dikenal juga dengan salawat Ibrahimiyah namanya. Namun teman-temannya, bagaimana menanggapi yang sekarang ini sangat marak sekali namanya majelis salawat, namun di dalamnya bukan murni salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, salawat-salawat tersebut diiringi dengan nyanyi-nyanyi dan musik koplo. Di dalam majelis tersebut banyak sekali campur baurnya atau ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti tampilan video berikut ini teman-temannya. Ada Ahmad Tumbuk yang mirip kayak Sarukan. Dan apakah seperti itu teman-temannya yang disebut dengan majelis sholawat? Dan kalau saya mengatakan itu bukanlah majelis sholawat, tapi kerusakan agama yang berkedok dengan sholawat. Karena di dalamnya banyak sekali teman-temannya keharaman-keharaman yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu yang pertama, mereka bersolawat diiringi dengan musik. Yang jelas sepakat 4 imam mazhab tentang keharaman musik ini. Terus yang kedua, mereka bercampur baur atau ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan ini juga tentu sudah jelas teman-temannya keharamannya. Dan yang ketiga, salawat-salawat yang mereka ucapkan sama sekali bukan dari Rasulullah SAW. Dan mungkin teman-temannya masih banyak lagi keharaman-keharaman yang terdapat di dalam majelis tersebut. Dan ini teman-temannya saya akan menampilkan sebuah pernyataan dari seorang mantan vokalis yang dulunya yaitu ya bersalawat seperti ini. Mereka membentuk majelis-majelis salawat, dan alhamdulillah mantan vokalis majelis salawat ini bertobat dan menceritakan bagaimana kerusakan-kerusakan di dalam majelis salawat tersebut. Ini dia videonya. Mohon maaf Kapten, bukannya kami saat ini nggak mau datang ke majelis Anda, tapi sekarang kami sudah taubat. Kami sudah kapok datang ke majelis-majelis seperti itu lagi. Dulu kami sering banget datang ke majelis-majelis seperti itu. Sering banget, bahkan saya pribadi sebagai salah satu vokalisnya, mantan vokalisnya lebih tepatnya. Asik memang, seru banget, seru. Bahkan kita kadangkala itu sampai mencari kapan nih ada majelis-majelis seperti itu lagi. Karena kita happy datang ke sana, bisa joget-joget sepuasnya sampai tengah malam, sampai larut malam, kita nggak peduli. Yang penting asik aja joget-joget, mirip dengan konser, hanya saja berkedok solawat. Hanya saja syair-syairnya syair-syair Arab. Jadi sama orang itu kita nggak disangka sedang bermaksiat, enggak. Orang itu menyangka kita sedang beribadah nih, sedang bersolawat nih. Padahal yang kita puaskan di situ hawa nafsu kita saja. Joget-joget sepuasnya, asik, happy, beban terlupakan. Karena memang hawa nafsu kita yang dipuaskan pada saat itu. Berbeda memang ketika kita datangnya ke konser beneran. Mungkin orang lain ngelihatnya, oh ini lagi bermaksiat ini. Makanya kita nggak datangnya ke konser, kita datangnya ke majelis-majelis yang mirip dengan konser seperti ini.
Jadi sudah bukan rahasia umum lagi. Fakta ada di mana-mana. Seperti apa sih majelis Anda yang Anda sebutkan itu? Semua orang sudah tahu. Gimana liriknya, gimana musiknya, gimana orang-orang yang datang mendengarkan lirik dan musik-musik itu. Ya otomatis, karena musik dan liriknya dibuat seperti itu, ya akhirnya mereka joget-joget. Bahkan bawa bendera gede-gede, dikibarkan bendera gede-gede, penuh satu lapangan itu. Inikah yang dinamakan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita tegur hal-hal yang tidak sesuai dengan ibadah solawat itu, Anda nggak terima. Anda menutup-nutupi kesalahan itu, bahkan berusaha membenarkan kesalahan yang sudah jelas-jelas terpampang nyata. Joget-joget di majelis salawatan. Terus Anda mengatakan, ya mendinglah joget-joget daripada Anda datang ke tempat konser beneran, nanti berzina di sana. Mending datang ke sholawat, joget-joget di sholawat. Na'udzubillah. Kalau pakai mendang-mending seperti ini, na'udzubillah, maka nggak akan ada yang namanya kesalahan. Mending nyopet daripada ngerampok, mending ngerampok daripada begal, mending ngebegal daripada klitih, misalkan. Terus seperti itu, nggak ada kesalahan namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hei, janganlah kalian campur adukan kebenaran hak dengan kebatilan. Udah jelas ini suatu hal yang benar, ibadah yang sangat mulia. Jangan dicampur sama kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sembunyikan kebaikan itu, kebenaran yang hak, padahal sebenarnya kalian tahu. Gak usah pura-pura gak tahu kalau joget-joget dalam sholawat itu adalah perbuatan batil. Gak usah pura-pura gak tahu kalau misalkan joget-joget dalam rangka bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk penghinaan terhadap solawat itu sendiri. Semoga Allah berikan hidayah. Dan begitulah teman-temannya, apabila kita mengerjakan sesuatu yang bukan ajaran Rasulullah SAW, tentu di dalamnya pasti banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena ibadah yang kita lakukan itu sama sekali tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah SAW. Apabila kita tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah SAW, tentu kita tidak paham teman-temannya mana yang disebut dengan majelis sholawat dan mana yang disebut dengan majelis yang berkedok sholawat. Makanya saya setuju teman-temannya dengan pendapat Harry Pras tentang masalah ini, yang membantah tentang sholawatnya Gus Kapten yang di dalamnya banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalam majelis sholawatnya tersebut. Semakin ramai orang yang tidak terima dengan video-video kritikan terhadap konser-konser joget berkedok sholawat. Makin banyak. Salah satunya di mana mereka berdalih mereka itu hanya bersenang-senang atau bergembira beberapa saat saja. Sisanya mereka bertaubat. Sisanya mereka istighfaran. Sisanya mereka ngaji. Apa yang mereka kaji? Sebagai penutup teman-temannya, bacalah sholawat yang benar-benar murni dari ajaran Rasulullah SAW, dan itu sudah cukup teman-temannya. Karena di dalam sholawat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, banyak sekali kandungan-kandungan di dalam sholawat tersebut. Yang pastinya apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, salah satunya itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mendoakan Rasulullah SAW, dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.